Salam Rahayu, menjawab pertanyaan bagaimana cara berkembang dengan benar dalam proses awakening. Ya, jadi ini sama halnya dengan bagaimana cara menjadi spiritual sejati. Bagaimana cara kita berkembang untuk menjadi spiritual sejati? Yang pertama, Anda harus menjadi diri sendiri. Jadi Anda harus bisa mendengarkan mana yang intuisi Anda katakan, mana yang bukan. Anda juga harus memiliki keunikan tersendiri. Dalam perjalanan awakening seseorang ini tidak semuanya sama. Semua sesuai dengan pengalaman hidupnya masing-masing. Tapi pada dasarnya tujuannya sama, menuju ke pencerahan, ya. Jadi untuk menjadi spiritual sejati, yang utama Anda harus menjadi diri sendiri. Anda tidak ketergantungan terhadap siapapun. Anda harus bisa membedakan mana petunjuk, mana yang hanya akan menyesatkan Anda. Dan yang terpenting lagi, yang kedua, Anda harus bisa melepas kemelekatan dalam hal apapun itu, pasangan, anak, keluarga, keduniawian Anda. Kalau begitu menjadi spiritual itu tidak mudah, ya. Dari awal saya katakan melalui video saya sebelumnya bahwa tidak mudah menjadi spiritual, kecuali Anda hanya spiritual abal-abal. Apakah ada banyak? Lalu yang dimaksud melepas kemelekatan Anda adalah Anda tidak lagi ketergantungan. Banyak sekali yang masih mengikuti egonya, yang belum bisa melepas egonya, masih ingin dihargai, masih ingin diakui, masih mengikuti hawa nafsunya. Misalnya kita dijudge, kita dibully, ya, ketika kita memberi informasi akan suatu hal mengenai perjalanan hidup kita. Contohnya saat ini yang sedang saya lakukan. Kemudian ada yang komentar membuli, menghina, mencaci. Lalu Anda respon, Anda ikuti. Bahkan di sini mungkin Anda berargumen ataupun berbeda pendapat. Anda ingin menunjukkan dan menjelaskan siapa Anda, karena Anda ingin diakui. Itu tidak perlu, ya. Jadi ketika kita berusaha menjelaskan ataupun sharing akan pengalaman Anda, ya, tapi ada yang mencaci, membuli, bahkan menghina, tidak percaya, tidak masalah, Anda biarkan saja. Anda tetap fokus pada pengembangan spiritualitas Anda. Tidak perlu menjelaskan ataupun memberi mereka pengarahan siapa kita atau bagaimana proses kita. Kenapa? Karena orang-orang yang mengejudge, membuli itu orang-orang yang masih pada pemikiran dimensi 3, yang tidak akan pernah mengerti apa yang terjadi dengan kita. Jadi sekalipun Anda jelaskan dari A sampai Z pun itu tidak akan membawa hasil. Yang ada juga Anda akan semakin dicaci, dihina, kita dianggap gila dan sebagainya. Karena dalam pikiran mereka kita ini halusinasi, kita ini orang-orang aneh.
Jadi pemikiran dimensi 3 memang sangat berbeda dengan kita yang sudah berada di dimensi yang lebih tinggi. Lalu kenapa mereka mencaci, menghujat, menghina? Karena perbedaan dimensi. Kesadaran mereka dan kita tidak sama. Jadi kita sebagai makhluk spiritual yang lebih tinggi dimensinya, kita harus lebih memahami dan mengerti mereka. Biarkan saja mereka mengejat, menghina, dan membuli. Suatu saat nanti itu adalah wewenang semesta yang akan menyadarkan mereka, yang akan memberi pengertian kepada mereka melalui proses dan pengalaman hidupnya masing-masing. Jika mereka termasuk jiwa yang terpilih, juga termasuk orang yang dipilih oleh semesta. Ya, jadi bukan wewenang kita untuk menjelaskan. Jadi ketika kita dicaci, dihina, dibully, biarkan saja. Orang spiritual tidak akan menyerang balik, bahkan berargumen seperti yang terjadi di sosial media di mana-mana. Karena kedamaian jiwa mereka ini sangat penting, nomor satu. Orang-orang spiritual sejati tidak akan membuang energinya untuk hal yang tidak penting, untuk hal yang tidak ada hasilnya. Akan ada waktunya tersendiri. Ya, orang-orang spiritual sejati ini hanya akan menggunakan energinya hanya untuk hal tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Jadi bagi Anda spiritual sejati yang sudah tercerahkan, Anda akan memahami kita tidak butuh pengakuan diri. Ya, karena kita sudah paham. Walaupun seperti saya sering dihina, ya. Waktu saya live streaming saya dihina, kena mental, ya, banyak yang menyerang saya. Saya hanya tersenyum. Karena saya lebih tahu apa yang terjadi dengan mereka dibanding mereka ke saya. Yang perlu Anda garis besari, tidak ada ceritanya praktisi spiritual yang sudah tercerahkan ini kena mental. Ketika kita diam tidak menjawab, artinya memang kita tidak ingin menjawab. Kita lebih menjaga kedamaian jiwa kita. Karena kalau bagi kita, kalau kita menjawab, apa bedanya kita dengan mereka? Sama. Ingat, Anda para praktisi spiritual yang sedang berproses untuk kesadaran tertinggi, Anda adalah orang-orang yang terpilih. Anda jangan sampai tersesat atau terjatuh hanya karena bulian-bulian. Ya. Untuk orang-orang terpilih pasti akan sampai pada tujuannya. Ya. Ini saran dari saya bagaimana caranya menjadi spiritual sejati biar tidak tersesat, ya, khususnya bagi Anda yang direct message. Sekaligus saya jawab untuk semuanya. Banyak yang mengeluh, Bun, kita dianggap ini, dianggap itu dan sebagainya. Ya, biarkan saja. Ya. Oke, salam rahayu dari saya.